我每次想要观看那枚铸器紫霄仙剑，迟早是我的。你为了救姨母，轻易什么意思？是一个假仁假义的伪君子。昊天自己也能获得这一切，我都要夺回来。眼中是这个样的人。的是，我们之间的确，你已是我神兵山庄的女下人发帖，治好了。想来你俩是天定的缘，谁曾想，最终不好了，大小姐！杀我六叔！杀我六叔！ Halo semuanya, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan Donghua Wanzi Zezun atau Kaisar Sugudang Alam episode 25-27. Pada bagian sebelumnya, setelah Chu Yunfei mengalahkan binatang-binatang iblis yang menyerang Fei Wuqian, ia harus kembali berhadapan dengan seekor kera purba yang merupakan jelmaan dari sisa-sisa jiwa dari tubuh iblis besar. Meskipun kekuatan kera purba ini setara dengan praktisi di ranah alam jin dan, tetapi Chu Yunfei dengan segala kecerdasannya mampu melenyapkan kera purba dengan cara memunikannya menggunakan jarum emas penambat jiwa dan pirangan ilahi Yin Yang. Setelah itu, rombongan Chu Yunfei mulai masuk ke dalam Gua Lima Roh untuk mengambil teratai surgawi 5 warna. Di dalam Gua Lima Roh, mereka mendapatkan beberapa benda berharga seperti buah roh 5 warna dan 5 cairan spiritual. Kemudian rombongan Chu Yunfei mulai kembali ke Pilar Senbing. Di sana, Chu Yunfei mulai membongkar identitas aslinya kepada Feng Yuyu dan memberitahukan kejahatan mengenai Lu Shoutian. Sam melanjut ke makam Senbing. Tampak Feng Yuyu memberitahu Lu Shoutian kalau senjata-senjata ilahi yang ada di makam Senbing semuanya dipelihara dengan menggunakan energi spiritual dari langit dan bumi. Dengan begitu, senjata-senjata ilahi yang disimpan dapat disucikan menjadi sebuah senjata abadi yang sejati. Selain itu, sejak Feng Yuyu mendapatkan Yixiao Xianjin, ia berhasil membuat 8 senjata harta karun. Yang paling mendominasi diantaranya adalah pedang abadi dan sungai gunung. Pedang surgawi adalah salah satu senjata yang dimunikan dari puncak emas darah naga di Yixiao Immortal Mansion. Sedangkan pedang abadi dan sungai gunung dimunikan dari emas binatang di Yixiao Immortal Mansion. Feng Yuyu memberitahu bahwa dia berencana akan menghadiahi Chu Yunfei sebuah pedang surgawi. Dan alasan karena Chu Yunfei berhasil mendapatkan teratai surgawi 5 warna. Diketahui kalau pedang abadi dan sungai gunung sebenarnya adalah pedang Jensan yang dapat memicu terbentuknya gunung dan sungai di Pilar Senbing. Mendengar ucapan Feng Yuyu yang memberikan pedang surgawi kepada Chu Yunfei, Lu Shoutian tampak menjadi cukup kesal dan tak terima dengan hal itu. Tanpa rasa ragu, Lu Shoutian pun langsung menyerang Feng Yuyu dan jurus telapak tangan Dewa Naga Beracun yang membuat Feng Yuyu terpental. Melihat jurus telapak tangan Dewa Naga Beracun, Feng Yuyu menjadi sangat terkejut. Karena jurus itu adalah sebuah keahlian unik dari Gua Naga Beracun. Ia juga tak menyangka kalau Lu Shoutian ternyata sudah mencapai alam Yuan dan Agung. Lu Shoutian memberitahu kalau dirinya sudah mencapai alam Yuan dan Agung semenjak 3 tahun yang lalu. Ia juga mengatakan alasan dirinya menyerang Feng Yuyu adalah karena dia hanya menginginkan pedang abadi dan sungai gunung saja. Tetapi ia juga menginginkan pedang surgawi. Selain itu, Lu Shoutian juga memiliki niatan untuk menghabisi tamu besar Feng Yuyu yakni Chu Yunfei. Ia menjelaskan bahwa tamu besarnya yang mengaku bernama Dr. Ye Mingfei sebenarnya adalah putra dari Chu Tianxing yakni Chu Yunfei. Meskipun sebenarnya Feng Yuyu sudah mengetahui hal demikian, ia tetap saja berpura-pura tidak mengetahui akan kebenaran itu. Tujuan Lu Shoutian untuk menghabisi Chu Yunfei adalah karena dia itu saat ingin merebut Yixiao Xianjin, teknik Taisang Quanxi atau tubuh dewa, dan teknik pemakan api. Dengan cara itu, Lu Shoutian ini akan mampu untuk menjelajahi ke Yixiao Immortal Mansion dan mendapatkan kehidupan yang abadi. Feng Yuyu mengaku sangat tak menyangka kalau Lu Shoutian rela menghabisi dirinya hanya untuk menjelajahi Yixiao Immortal Mansion. Lu Shoutian menjelaskan kalau dulu jika bukan karena ayahnya yang menyelamatkan Feng Yuyu saat penjelajah di Immortal Mansion, maka seharusnya Feng Yuyu sekarang tak ada di dunia. Sehingga menurut Lu Shoutian seharusnya Yixiao Xianjin diberikan kepada dirinya dan bukan malah memberikannya kepada Chu Yunfei. Lu Shoutian menganggap kalau Feng Yuyu sama sekali tak tahu berterima kasih kepada keluarga Lu Shoutian. Karena alih-alih menikahkan Feng Yuqian dengan dirinya, Feng Yuyu justru berencana akan menikahkan Feng Yuqian dengan Chu Yunfei. Mendengar ucapan itu, Feng Yuyu mencoba meluruskan kesalahpahaman Lu Shoutian. 我每次想要观看那枚铸器紫霄仙剑，迟早是我的。你为了救姨母，轻易什么意思？是一个假仁假义的伪君子。昊天自己也能获得这一切，我都要夺回来。眼中是这个样的人。 Ia menjelaskan bahwa pada saat berada di Yixiao Immortal Mansion sempat terjadi sebuah krisis.
Alhasil, Feng Yuyu dan ayah Lu Shoutian mulai bekerjasama dalam membantu satu sama lain. Sayangnya, ayah Lu Shoutian gagal untuk mencapai garis akhir, sehingga Feng Yuyu menjadi sangat bersalah akan kejadian itu. Meskipun sudah dijelaskan panjang lebar, Lu Shoutian tetap saja menganggap kalau Feng Yuyu adalah orang munafik. Karena jika Feng Yuyu merawatnya dengan tulus, seharusnya dia itu memberikan Ji Xiao Xianjin dan menikahkan dirinya dengan Feng Yuqian, dan bukan kepada Chu Yunfei. Dan penuh amarah, Lu Shoutian kemudian langsung melemparkan beberapa jarumnya kepada Feng Yuyu, yang mengakibatkan Feng Yuyu tak dapat bergerak. Kemudian Lu Shoutian segera mengambil perintah para dewa milik Feng Yuyu. Sebelum pergi meninggalkannya, Lu Shoutian memberitahu kalau dirinya lah dalang dibalik racun bunga iblis serigala yang ada di dalam tubuh Gu Shuang. Lalu ia berencana akan mengambil pedang surgawi serta pedang abadi dan sungai gunung, dan tujuan untuk menghabisi Chu Yunfei. Di sisi lain, Chu Yunfei pada akhirnya telah menyelesaikan pembuatan pil untuk menyembuhkan Gu Shuang. Tanpa menunggu waktu yang lama lagi, Chu Yunfei, Lu Sui, dan Dua Wuchen pun bergegas menghampiri Gu Shuang. 练好了。 太好了，刚才娘亲说坏了。有了我这丹药，你娘医术那么好，炼的丹药肯。 Sampai di sana, Chu Yunfei segera membuat Gu Shuang meminum pil buatannya. Tak lama kemudian, Gu Shuang secara perlahan mulai pulih dan kembali ke kondisi normal, sehingga akhirnya ia mulai sadar setelah pingsannya. 太好了，娘亲。可惜，您才刚有好转，还需要好好休。 Di sisi yang berbeda, tampak beberapa penguasa dari berbagai sekte bersama-sama datang ke Pila Senbing. Di antaranya adalah penguasa sekte Danxia bernama Zhang Yu, ketua dari sekte pedang raksasa yaitu Lu Tianyi, pemimpin sekte Pajra yakni Lu Shanshan, dan pemilik lembah Lian Yun yang bernama Guang Chun. Tianhai yang pada saat itu menyambut kedatangan mereka tampak mulai penasaran tentang alasan mengapa 4 sekte kerajaan tiba-tiba datang ke Pila Senbing. Lao Tianhe mengatakan alasan kedatangan mereka semua ke Pila Senbing adalah karena Chu Yunfei telah melakukan kejahatan yang keji. Mereka semua bersama-sama memaksa Pila Senbing untuk menyerahkan Chu Yunfei. Jika tidak, mereka ini akan bertindak kejam kepada Pila Senbing. Mendengar ucapan itu, Tianhai pun menjadi sangat kebingungan karena ia sama sekali tak pernah mendengar nama Chu Yunfei di Pila Senbing. Untuk menghindari pertumpahan darah, Tianhai memutuskan untuk membawa keempat penguasa sekte untuk masuk ke dalam Pila Senbing dan menemui para atasan. 你们立即去将此人。诸位， Kembali kepada Chu Yunfei. Tampak di sana Gu Shuang sudah kembali segar dan bugar. Selain itu, Chu Yunfei sudah membongkar identitas aslinya kepada Gu Shuang. Gu Shuang mengaku tak menyangka kalau orang yang menyembuhkan dirinya dari racun ternyata adalah orang yang sudah dia kenal sejak lama, yaitu Chu Yunfei. 我们之间的确，你已是我神冰山庄的女下人发帖，治好了。想来你俩是天定的缘，谁曾想，最终不好了，大小姐！ Tak berselang lama datanglah seorang pengawal yang melaporkan akan kedatangan 4 sekte kerajaan ke Pila Senbing dengan tujuan untuk mencari Chu Yunfei. Setelah mendengar laporan itu, Chu Yunfei tampak tidak memiliki rasa khawatir sedikit pun. Ia juga bersedia untuk mampiri keempat penguasa sekte tersebut. Demi keselamatan Chu Yunfei, Gu Shuang menyuruh Feng Wuchen untuk ikut pergi bersama Chu Yunfei, sehingga tidak semua orang yang berani untuk memprovokasi Feng Wuchen. Kemudian pengawal itu kembali melaporkan kalau Raja Obat dari Lembah Pengobatan Abadi yakni Gong Xunsu juga datang ke Pila Senbing dengan tujuan untuk membalaskan kematian Gong Sulin. Di waktu yang sama, pengawal lainnya juga datang dengan sebuah laporan kalau para tetua Gunung Xingyun Sekte Api baru saja tiba di Pila Senbing. Mendengar semua laporan itu, Gu Shuang mulai bertanya-tanya alasan mengapa 3 sekte besar dan 5 sekte besar juga ikut datang ke Pila Senbing. Lantas Chu Yunfei, Li Sui, Dua Wuchen, dan Feng Wuchen pun bergegas untuk menemui orang-orang yang ingin menemui dirinya. Di sisi lain, Feng Jieyuan terlihat sedang berusaha menjelaskan kepada para tamu-tamunya bahwa tidak mungkin Chu Yunfei bisa menjadi pelaku penghabisan terhadap Gong Sulin dan para dokter dari Sekte Abadi. Hal ini karena selama berada di pegunungan Luoxia, Chu Yunfei telah bersama dengannya sepanjang waktu. Meskipun sudah dijelaskan, Gong Xunsu dan yang lainnya tetap saja memaksa Feng Jieyuan agar segera membawa Chu Yunfei ke hadapannya. Lantas Feng Jieyuan memberitahu bahwa ia sudah mengirimkan seseorang untuk memanggil Chu Yunfei. 让他血债血偿。楚云飞罪诛之。诸位稍安勿躁，非少爷了。长生老，夜深已来了。
Singkat waktu, akhirnya Chu Yunfei pun datang untuk menghadap semua pemimpin sekte yang menginginkan dirinya. Baru saja tiba, para pemimpin sekte langsung mengungkapkan perasaan marahnya kepada Chu Yunfei dan berniat untuk menghabisinya. Tak rasa takut, Feng Yuxian pun maju ke depan untuk menghalangi semua orang yang ingin menghabisi Chu Yunfei. Feng Jiehuan kemudian memberikan sebuah gertakan sambil mengatakan siapapun yang berani menyentuh Chu Yunfei maka sama saja mereka menantang Villa Shenbing. Setelah memberikan gertakan itu, mereka menjadi sangat terkejut dan tak menyangka kalau Feng Jiehuan ternyata sudah mencapai alam Yuan dan Agung. Tak tanggung-tanggung, Chu Yunfei kemudian memberitahu Feng Jiehuan kalau para pemimpin sekte itu hanyalah rakyat jelata saja, sehingga tidak mudah bagi mereka untuk menyentuh dirinya. Kemudian Chu Yunfei mulai mengajukan pertanyaan tentang alasan mengapa pemimpin sekte sangat berkeinginan untuk menghabisinya. Dengan penuh emosi, mereka semua memberitahu bahwa Chu Yunfei telah menghabisi Gong Sulin, dokter-dokter sekte abadi, dan yang lainnya. 杀我六叔！ 你们的人是什么证据？ Mendengar tuduhan itu, Chu Yunfei meminta mereka semua agar memberikan penjelasan dan bukti-bukti yang valid. Masing-masing pemimpin sekte itu terdengar mengatakan sebuah bukti yang berbeda, yaitu jarum emas yang hanya dimiliki oleh Chu Yunfei. Salah satu dokter sekte abadi yang selamat dari tragedi penghabisan Chu Yunfei palsu juga terlihat ikut memberikan kesaksiannya. Walaupun situasi sangat mendesak Chu Yunfei, namun Denny tetap saja dengan santai mengatakan kalau ia tak menghabisi Gong Sulin dan yang lainnya. Akibat ucapan Chu Yunfei membuat Gong Sun Su menjadi sangat marah dan bersama-sama mengajak para pemimpin sekte untuk menyerang Chu Yunfei. Bukannya takut, Chu Yunfei justru malah mengolok-ngolok mereka semua dan mengatakan kalau para pemimpin sekte hanyalah sekelompok orang yang biasa-biasa saja. Kemudian Chu Yunfei menjelaskan bahwa Gong Sulin dan dokter-dokter dari sekte abadi pada saat yang bersamaan. Untuk membuktikan bahwa Chu Yunfei benar-benar terlibat dalam penghabisan, Zhang Yu memutuskan untuk menunjukkan kondisi jenazah yang telah meninggal. 杀人？难道天世间？何况你们仅判人生死吗？谁知道你揣测罢了。我就是人证，杀我公子，我也是亲山庄诛杀太阴谷九邪一致，凶手。 Pada jenazah ini mati terkena serangan 7 serigala mematikan dari tempat asal-usul Chu Yunfei, yaitu Pila Yunhai. 到底有没有法器可瞬息杀了云海侯？所以难道还有假不成？我也是亲眼所见。我说你们都是一群庸人。 Setelah itu, Gong Sun Su pun menjadi sangat marah dan langsung menggunakan jurus singanya untuk menyerang Chu Yunfei. Tak berdiam diri saja, Dua Wuchen pun segera menahan serangannya itu dengan telapak tangan pelajarannya, sampai membuat Gong Sun Su sedikit termundur. Gong Sun Su menyadari bahwasanya telapak tangan pelajaran milik Dua Wuchen jauh lebih kuat dari praktisi alam Yuan dan Agung biasa. Kemudian Chu Yunfei menjelaskan bahwa luka-luka yang ada pada mayat-mayat itu memanglah mirip dengan teknik-teknik miliknya. Hanya saja jarum emas yang ada pada tubuh mereka bukanlah jarum emas milik Chu Yunfei. Karena jarum emasnya dibuat secara khusus yang tidak akan meninggalkan bekas luka dan memiliki aroma yang istimewa. 金刚伏魔掌，特殊的气息，仅仅只是普通。 Pada saat juga, Li Jifan pun tiba dan bersaksi kalau jarum yang ada di tubuh mayat-mayat itu bukanlah jarum penambat jiwa milik Chu Yunfei. Terlebih lagi, sewaktu di dalam hutan pesta Dehlik, Chu Yunfei telah menyelamatkan dokter-dokter sekte abadi dari racun-racun serangga. Sehingga tidak masuk akal jika Chu Yunfei yang telah menyelamatkan mereka malah menjadi pelaku yang menghabisi mereka juga. Selain itu, luka tebasan yang ada di tubuh mayat-mayat dokter sekte abadi memanglah mirip dengan pedang Li Shui. Akan tetapi, kedalaman luka yang ditinggalkan pada setiap tebasan sangatlah tidak konsisten. Padahal kemampuan berpedang Li Shui mampu meninggalkan kedalaman luka yang konsisten dan memiliki kesamaan satu sama lain. Terlebih lagi, Li Shui memiliki kemampuan niat pedang tertinggi yang seharusnya akan meninggalkan bekas tebasan yang berasal dari teknik niat pisau tertinggi. Di samping itu, jantung yang hancur pada mayat disebabkan oleh telapak tangan Pajera dan juga memiliki kesamaan dengan telapak tangan Pajera milik Dua Wuchen. Karena telapak kanan Pajera milik Dua Wuchen memiliki teknik makna Buddha kuno. Sedangkan yang ada pada tubuh korban hanyalah tampak seperti bekas telapak tangan Pajera yang biasa-biasa saja. Chu Yunfei memberitahu bahwa para pemimpin-pemimpin sekte tak akan bisa melihat secara detail, sebab mereka semua memiliki kemampuan yang lemah. Meskipun sudah dijelaskan secara detail dengan bukti-bukti yang ada, para pemimpin sekte ini tetap saja menuduh Chu Yunfei. 先，云飞哥哥有不在场证，飞哥哥无关，还请你们。云飞所为，那又是谁？才不死了！明显是楚云。公子归来复仇，光明。我也亲眼看见楚云飞杀了我。 Padahal demikian, Li Shui menjadi sangat kesal dan langsung menyerang mereka, sehingga terjadilah pertarungan. Meskipun mereka beramai-ramai menyerang Li Shui, namun tidak ada satupun serangan dari mereka yang berhasil melukai Li Shui.
Setelah pertarungan berakhir, para pemimpin sekte itu menjadi sangat terkejut karena mereka jelas-jelas sempat terkena serangan dari Lu Shui. Akan tetapi mereka tidak merasakan sakit sedikit pun pasca terserang. Selain itu mereka juga mulai kebingungan sebab mereka baru saja menemukan luka darah akibat terserang oleh Lu Shui. Namun mereka sama sekali tak merasakan rasa sakit dari luka tersebut. Maka dari itulah mereka mulai menyadari bahwa Lu Shui memiliki kendali pedang yang sangat luar biasa dan teknik pedang daunnya telah mencapai tingkat tertinggi. Mulai sejak saat itu, pemimpin-pemimpin sekte mulai ragu atas tuduhan mereka kepada Chu Yunfei dengan teman-temannya. Dan alasan jika Chu Yunfei dan teman-temannya benar-benar menghabisi Gong Sulin dan para dokter sekte abadi seharusnya tidak ada dari korban penyerangan yang bisa selamat. Setelah beberapa saat, datanglah seorang pria berambut ungu yang mencoba memprovokasi para pemimpin sekte agar terus menuduh dan mencurigai Chu Yunfei. Di waktu yang sama, Mu Jihan dan Xu Shailing pun tiba, dan tujuan untuk membuktikan kalau Chu Yunfei bukanlah pelaku pembunuhan. Kemudian Mu Jihan langsung menunjukkan rekaman yang memperlihatkan adegan pembunuhan yang dilakukan oleh Chu Yunfei dan Lu Shui yang palsu di dua lokasi yang berbeda tapi pada waktu yang sama. Melihat demikian, Lu Shui mengaku tak menyangka kalau dirinya bersama rombongannya ternyata diikuti oleh orang-orang dari Gunung Jiwa. Mu Jihan menjelaskan dalam hal jurus dan teknik seni bela diri terlihat ada perbedaan yang sangat jelas antara Chu Yunfei, Lu Shui, dan Duo Wuchen yang asli dengan yang palsu. Feng Jiehuan menyimpulkan bahwa ternyata ada seseorang yang menyamar sebagai Chu Yunfei dan teman-temannya dan sengaja menyerang serta menghabisi Gong Sulin dan yang lainnya. Sehingga ia memastikan kalau Chu Yunfei, Lu Shui, dan Duo Wuchen yang asli bukanlah pelakunya. Tapi sayang sekali episodenya malah bersambung. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini langsung klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.